Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Newsline. Tentunya masih di momen hari ulang tahun Metro TV di hari ini. Kami akan menayangkan perjalanan 25 tahun Metro TV dalam meliput berbagai peristiwa. Ada perang, ada konflik dunia, bahkan juga sampai beragam momen penting internasional. Nah, kalau Glory, ini sudah pernah meliput kemana? Baik dari dalam negeri dan juga ke luar negeri misalnya. Kalau perjalanan terbaru aku tuh membawa nama baik Metro TV itu ke Korea Selatan kemarin bersama dengan rombongan Presiden Prabowo Subianto. Dan bangga banget ya Febrian membawa baik nama Metro TV dan juga bisa berkarya dengan Ilang Biril. Kalau saya kemana kira-kira ya? Kalau Febrian mungkin bisa diceritakan sedikit nih, pernah ngeliput konflik apa? Dulu sebenarnya kalau misalnya ke luar negeri pernah ke Turki, ada event Teknofest namanya, itu merupakan teknologi tahunan terbesar yang digelar di Istanbul, Turki. Tapi kalau misalnya masalah konflik, saya pernah 2020 itu meliput konflik di Papua, waktu itu di Wamena. Nah, jadi memang bersama dengan Panglima TNI dan juga situasinya genting sekali, tapi kita melihat langsung bagaimana pihak dari pemerintah, TNI dan juga Polri bekerja sama agar bisa meredam konflik dan juga membuat hal ini terinfokan kepada masyarakat dengan berbagai macam angle yang tentunya bisa itu ada tugas kita masyarakat. Di lapangan ya, kita punya peristiwa dan juga punya tanggung jawab yang baik sebagai reporter dan juga jurnalis untuk meliput perang ataupun konflik yang penuh tantangan dan juga bahaya. Dan tetap kita dituntut profesional ya Febrian. Itu juga tugas kita untuk bisa meliput peristiwa baik itu internasional, nasional, dari kacamata Indonesia itu sendiri, melihat dunia dengan perspektif bangsa Indonesia. Dan tentunya biar bisa lebih jelas, kita simak tayangan yang akan kita hadirkan seperti ini pemirsa, tentang perjalanan 25 tahun Metro TV dalam meliput berbagai peristiwa internasional. Informasi selengkapnya tunggu apa lagi bersama Kata Oma. Telur gabus Kata Oma. Baru jagung bakar mentega. Jagung bakarnya nendang, menteganya meleleh di mulut. Rasakan kasih sayang Oma di kerenyahannya. Demikian laporan kami dari Baghdad, Irak, dari Gaza, Palestina, dari Zawiya, Libya, dari Lebanon, dari jalur Gaza, dari Yordania, dari Sydney, Australia, dari New York, dari Pelabuhan Sidi Bau Said, Tunisia. Dari jantung kekuasaan negeri ini, 25 tahun Metro TV terus bergerak. Yang tak hanya melaporkan kisah bangsa, tetapi juga denyut dunia. Dari perang Irak hingga krisis Gaza, dari medan konflik hingga sidang PBB. Kamera Metro TV selalu hadir, membawa suara kemanusiaan. Di tengah gemuruh global, kami menjaga pandangan dari sudut bangsa sendiri. Melihat dunia dari mata Indonesia. Ferguson. Dan sekarang mendengarkan suara yang cukup kencang. Jadi kami harus menuju ke bunker. Sejak pertama kali mengudara, Metro TV memilih jalan yang tidak mudah. Jalan yang membawa para jurnalisnya melintasi benua, masuk ke wilayah perang, memasuki jantung konflik, dan hadir pada panggung-panggung besar dunia. Karena tugasnya bukan hanya membawa berita, tapi menghadirkan Indonesia pada percaturan global. Dari Irak, Afghanistan, Libya, hingga Ukraina, dunia menyaksikan perang. Dan di setiap peristiwa besar ini, ada satu nama Indonesia yang hadir di medan konflik. Metro TV. Ini bisa dikatakan paling ketat di seluruh Irak karena di sini merupakan pusat komando pasukan koalisi. Metro TV menjadi satu dari sedikit media Indonesia yang mengirim jurnalis langsung ke Irak pada 2005. Mereka menyaksikan ledakan, mendengar suara tembakan, dan merekam runtuhnya kota demi kota dalam invasi yang mengguncang dunia. Bahkan ketika dua jurnalisnya, Mutia Hafid dan Budianto, sempat disandra kelompok bersenjata di Irak, Metro TV tidak berhenti.
Pemirsa, setelah memasuki hari ke-7, Mutia Hafid dan Budianto, dua wartawan Metro TV yang disandra di Irak oleh sebuah kelompok militan yang menamakan diri Jais al-Mujahidin, akhirnya dibebaskan. Karena liputan perang bukan soal sensasi, tetapi keberanian untuk menyampaikan kebenaran. Tahun 2004 saya sempat 2005 saya disandra. Kemudian ketika di Irak juga memahami bahwa posisi jurnalis mewakili mata dari orang banyak di negeri ini. Waktu itu kita berangkat ke Irak karena Irak Saddam Hussein jatuh, Amerika dan sekutunya masuk ke Irak, dan kita perlu perspektif Indonesia ketika itu dari berita-berita yang waktu itu lebih banyak disuarakan oleh media-media barat gitu. Jadi kita mempercayai itu. Waktu itu Metro TV memang komitmennya luar biasa untuk kemudian selalu mendapat perspektif yang berbeda, perspektif yang sesuai dengan budaya-budaya kita dan sebagainya. Di tengah konflik berkepanjangan akibat perang, Metro TV hadir di Afghanistan, menembus kota yang runtuh dan merekam harapan yang tersisa dari perang dan konflik tanpa akhir. Di Libya, ketika rezim tumbang dan kekacauan menyelimuti negeri kaya minyak ini, Metro TV hadir. Atas adanya serangan pemerintah. Metro TV juga berada di Lebanon saat perang berkecambuk di negara Arab bagian Asia Barat ini. Dan ketika Rusia menginvasi Ukraina, jurnalis Metro TV kembali turun ke garis depan. Ini bukan sekadar liputan. Ini adalah komitmen untuk hadir ketika sejarah ditulis dengan darah dan keberanian. Karena area ini tidak aman. Ya, jadi berbagai konflik yang terjadi itu kan ada penyebabnya. Nah, media harus menjadi watchdog, harus menjadi orang yang kemudian mengungkap penyebab-penyebab konflik, lalu menguraikan, melakukan investigasi apa penyebab konflik yang terjadi, dan kemudian bisa menjadi media untuk menyajikan solusi juga. Dunia saat ini dalam kondisi yang tidak baik-baik saja, dan karena ada konflik secara geopolitik, itu tentu akan berdampak pada kita di Indonesia. Nah, oleh karena itu, peliputan oleh media, khususnya Metro TV, ini sangat penting agar memberi awareness kepada publik di Indonesia. Secara langsung dan juga memberikan bantuan. Bukan hanya perang antar negara, Metro TV juga hadir dalam konflik-konflik yang mengguncang kawasan dan menentukan masa depan bangsa. Di Timur Leste, Metro TV berkali-kali mengirim jurnalisnya untuk meliput pergulatan panjang tentang identitas, politik, dan masa depan sebuah negeri muda. Di Palestina, di mana suara bom menjadi detak harian, Metro TV berdiri di tengah konflik yang tak kunjung selesai, membagikan kisah manusia yang bertahan dalam penderitaan berkepanjangan. Liputan ini bukan hanya berita, tetapi suara bagi mereka yang selama ini tak terdengar. Dan pemirsa, saat ini saya mencoba untuk ikut dengan barang-barang menuju ke Gaza dengan terowongan ini. Dan di depan saya ini adalah makanan yang dibawa dari Egypt menuju ke Gaza. Liputan di Gaza itu tidak sekedar hanya buat liputan kemanusiaan aja, tapi juga liputan bagaimana kondisi di Gaza. Ya kayak tadi tuh terowongan bawah tanah, kemudian liputan bersama kelompok bawah tanah, pejuang-pejuang Gaza, terus juga bagaimana kondisi masyarakat di sana. Artinya bahwa orang yang tidak tahu Indonesia akhirnya banyak tahu Indonesia, dan itu bagaimana kita seorang jurnalis pendekatan kepada orang-orang untuk bisa mendapatkan gambar-gambar eksklusif. Kayak tadi tuh terowongan bawah tanah itu kan gambar-gambar yang eksklusif ya. Blokade Gaza dilakukan secara bertahap dari pelabuhan Sidi Bou Said di Tunisia. Ya, tidak hanya sekali dua kali Metro TV mengirim tim liputan ke Palestina. Selama 25 tahun, Metro TV mengudara. Sudah berkali-kali tim liputan diterbangkan ke wilayah yang tak kunjung hidup dalam damai ini. Tidak hanya memberitakan, tapi memberikan gambaran sebenarnya mengenai kondisi bangsa yang hidup berkepanjangan dalam konflik. Kita sama-sama tahu begitu ada
di Gaza ya, begitu akses media ditutup, maka penderitaan rakyat Gaza tidak keluar ke publik. Tapi ketika masih ada citizen jurnalis ya, masih keluar tuh berita-berita mengenai penderitaan Gaza. Apalagi kalau kemudian media yang betul-betul media yang profesional datang masuk, kita tentu akan bisa melihat langsung apa yang terjadi di lapangan, dan itu kan pasti sangat berpengaruh. Dunia bukan hanya tentang perang dan konflik. Ada panggung-panggung besar yang menentukan arah kebijakan global, dan Metro TV ikut hadir di sana. Yang pasti setiap kali ada sidang PBB dan kemudian kepala pemerintahan kita, kepala negara itu tampil, tentu masyarakat menanti-nanti. Seperti apa sih performa yang dilakukan oleh kepala negara, kepala pemerintahan kita, bagaimana substansinya, bagaimana situasinya. Nah, ini semua sangat bergantung pada media kita. Karena kalau misalnya kita bergantung pada media negara-negara lain, mungkin tidak akan diliput. Sejarah global tidak pernah lepas dari peran Indonesia. Dan Metro TV merekam langkah para presiden Indonesia ketika menjalankan diplomasi di luar negeri. Semua jejak ini direkam Metro TV untuk menjadi dokumentasi penting perjalanan politik luar negeri Indonesia. Metro TV memberikan informasi yang baik, analisa, dan juga pandangan-pandangan masyarakat tentang situasi aktual negeri ini. Pemirsa, saat ini saya sedang berada di kawasan Namba yang merupakan... Dalam setiap pemberitaan internasional, Metro TV mengusung satu prinsip. Berita dunia harus dilihat dari kepentingan Indonesia. Ya harus berani melawan arus, memang nggak apa-apa Metro TV itu melawan arus, karena memang itulah yang sebenarnya. Media barat yang dulu dikenal cukup objektif, sekarang ini gara-gara terutama di keadaan di Timur Tengah sudah dianggap malah partisan, malah nggak karuan. Sekarang udah terbalik media-media barat itu. Bahkan sekarang mulai rakyat-rakyat barat sendiri mulai nggak percaya dan melawan kepada medianya. Itulah akibat contoh yang nyata benar. Makanya Metro TV harus tetap objektif seperti sekarang ini. Media Indonesia, para jurnalis Indonesia tentu harus bisa melihat dalam perspektif Indonesia seperti apa. Nah, disinilah pentingnya publik kita mendapatkan informasi tapi dalam perspektif Indonesia. Dalam usia seperempat abad ini, Metro TV bukan hanya menjadi saksi sejarah dunia, tetapi menjadi bagian dari perjalanan itu sendiri. Metro TV akan terus melangkah, menembus batas, menjelajahi dunia dan menghadirkan kebenaran bagi Indonesia. Demikian informasi yang bisa kami sampaikan, kembali ke studio. 25 tahun Metro TV telah menyalakan cahaya di setiap babak sejarah bangsa. Di tengah bencana, di panggung politik, di medan perang hingga di ruang inspirasi, kami tumbuh bersama Indonesia, menyuarakan fakta, menjaga nurani. Dan kini di tengah era digital yang penuh tantangan, ada satu hal yang tak akan pernah berubah, yakni komitmen Metro TV untuk selalu berpihak pada kebenaran. Dari layar biru pertama hingga layar masa depan, Metro TV akan terus hadir untuk memberi makna di setiap peristiwa. Terima kasih, 25 tahun telah bersama Metro TV. Dan seperti kata Khairil Anwar dalam puisi berjudul Aku, Metro TV akan hidup hingga 1000 tahun lagi. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.